Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat yang kekasih. Minggu hari ini tanggal 26 Juli 2020 kita patut mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang selalu melingkupi akan kehidupan dan perjalanan yang ada pada kita. Tadi bacaan firman Tuhan kita dalam Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Jemaat sudah membaca bersama dengan keluarga yang ada. Nah, jemaat yang kekasih, dalam menjalani hidup itu seringkali membuat kita dengan suatu keputusan yang berdasarkan tentunya dengan akal dan pikiran kita sendiri. Bahkan yang sering terjadi, kita lupa bertanya dan meminta petunjuk Tuhan sehingga kita mengalami kegagalan di luar perkiraan kita. Saat bangsa Israel dalam bacaan kita tiba di Sungai Yordan, mereka ini bermalam selama 3 hari, dan sudah lewat dari 3 hari mereka harus bersiap-siap untuk menyeberang kembali ke Sungai Yordan. Nah, Yosua, para imam dan para pengatur pasukan tidak membuat keputusan sendiri, tetapi mereka tunduk kepada tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian yang harus kita pahami pada waktu itu adalah suatu simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Kalau kita baca itu dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Nah, ketika mengalami suatu penderitaan, atau dengan yang saya mau katakan, ketika kita mengalami suatu penderitaan yang berkepanjangan, apa yang terjadi? Ada rasa frustasi, mungkin akan menimbulkan banyak pertanyaan dalam benak. Bahkan ribuan pertanyaan itu akan muncul. Bahkan bernada protes kepada Tuhan tiba-tiba meluap dari hati yang sedang merana. Apakah Allah sungguh-sungguh berkuasa? Ini pertanyaan kita. Atau apakah Allah sudah tidak ada lagi bersama dengan kita? Nah, jemaat yang kekasih, dalam perjalanan bangsa Israel tanpa menunggu waktu yang lama, Yosua segera memimpin Israel untuk memasuki yang namanya kota Yeriko. Sungai Yordan terbentang di depan mereka di ayat yang pertama. Tetapi apa yang terjadi pada saat air sedang meluap pada ayat yang ke-15, tantangan ini mungkin akan mengingatkan mereka pada pengalaman menyeberang Laut Teberau. Suatu momen kita tahu dalam sejarah ketika Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Untuk menghadapi ini, apa yang harus Yosua lakukan? Dia mengatur para imam berjalan di depan membawa tabut perjanjian di ayat yang ketiga. Kemudian orang Israel akan mengikuti dari belakang dengan jarak kira-kira 1 kilometer di ayat yang keempat dalam bacaan kita ini. Tentu saja pengalaman sama terulang kepada generasi yang baru ini. Saya mau katakan generasi yang dalam cerita bacaan kita ini adalah generasi yang baru zaman Israel. Nah, dalam perjalanan penyeberangan mereka melalui Sungai Yordan, air sungai terputus ketika para imam itu telah menginjakkan kakinya ke dalam air Sungai Yordan. Ayat 15 dan ayat yang ke-16 itu. Nah, alhasil apa jemaat yang kekasih? Orang Israel berhasil menyeberangi sungai lewat tanah kering di ayat yang ke-17. Nah, pengalaman ini meneguhkan kembali Imam Yosua dan orang Israel. Allah mereka yang sembah itu mereka sembah tetap sama dan berkuasa. Nah, dengan kata lain, kalau kita mencermati ini, Allah yang ada pada Musa, Allah yang ada pada Yosua itu sama yang mereka sembah. Nah, pengalaman Yosua ini mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan dalam diri kita. Bahwa Alkitab dia menceritakan bahwa Allah selalu konsisten sejak dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, di situ dia tetap Allah penguasa sekaligus pengasih. Di masa Allah yang sangat sanggup untuk membebaskan umatnya di ayat yang ke-7, akhirnya bagian kita adalah menghormati kekudusan Tuhan di ayat yang ke-4, menjaga kekudusan diri. Tetap
mempercayai Tuhan dan mengambil langkah daripada iman itu sendiri. Nah, jemaat yang kekasih, jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua, para imam, dan yang lainnya harus mengikuti dari belakang dan tetap menjaga jarak tadi. Mereka tidak boleh mendahului karena jalan yang hendak dilalui benar-benar asing dan belum pernah dilalui. Nah, oleh karena itu, bacaan kita di pasal 3 ini, Yosua ini menyatakan bahwa bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang sangat ajaib. Nah, hal ini hendak menegaskan bahwa kedahsyatan kuasa Tuhan dinyatakan kepada umatnya itu sangat luar biasa. Nah, tetapi menjadi pertanyaan kita, jemaat yang kekasih, apa kunci keberhasilan dalam hidup bangsa Israel dan juga Yosua? Nah, kunci keberhasilannya adalah taat mengikuti tuntutan tabut perjanjian Tuhan. Karena saat itu Tuhan melakukan yang sama yang hendak menuntun perjalanan hidup melalui pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah tuntunan dari Tuhan? Ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya saat ini. Dan karya Roh Kudus-Nya mengerahkan kita untuk mentaati firman tersebut. Untuk itu mari kita kerjakan bagian kita, maka Dia akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita ini. Pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel untuk kedua kali menyeberangi sungai Yordan ini adalah mau mengingatkan kepada kita yang tadi saya katakan, bahwa sejak dahulu, sekarang, dan akan yang datang, Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Tapi yang sering terjadi dalam hidup kita, manusia adalah manusia itu yang sering berubah. Hari ini dia bisa baik, besok lusa dia bisa jahat. Itu yang terjadi dalam hidup manusia. Tetapi yang menguatkan kita, yang memaknai kita dalam firman-Nya pada minggu ini, bahwa Dia berbicara dalam kehidupan kita saat ini dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saya, kita membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi apakah firman Tuhan itu tertanam dalam kehidupan kita? Lalu kita melakukan itu di sepanjang kehidupan kita? Roh Kudus yang saya katakan tadi menggerakkan hati kita untuk mentaati akan firman Tuhan tersebut. Nah, untuk itu, mari, yang saya ingatkan tadi, kita kerjakan bagian kita, maka Dia akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Apa maksudnya? Yang mampu kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan dan selama lakukanlah. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk melakukannya, kita percaya bahwa bagian itu akan dilakukan juga oleh Tuhan untuk kita. Nah, ini yang menjadi kekuatan dalam hidup iman kita, jemaat yang kekasih. Jangan kita merasa kita mampu untuk melakukan segalanya dalam hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan menjauhkan kita. Ketika kita taat, melakukan firman-Nya, mengerjakan segala sesuatu dengan baik, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati itu bagi kita sekalian. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Amin. Silakan jemaat yang kekasih untuk melanjutkan kembali ibadah ini bersama dengan keluarga